warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri dengan NIM 2119019. Saya sebagai pembaca pertama akan menyampaikan materi kami tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya suatu kompas. Sebagai petunjuk arah, kita dapat berpegang pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup dan tanpa harus kebingungan arah, karena prinsip dapat memberikan arah dan tujuan. Sedangkan pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, pengertian prinsip-prinsip pengelolaan kelas ialah hal yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan guru dalam mengelola agar menjadi terarah dan efisien. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdapat prinsip-prinsip yang mendasar yang harus dipahami oleh guru. Ada 6. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya dan pada aktivitas yang akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar, pola interaksi antara guru dengan peserta. Yang ketiga yaitu penulisan. Penulisan tingkah laku guru untuk mengubah strategi pengajarannya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang terakhir yaitu penekanan atau efektif. Pada dasarnya dalam mengajar atau mendidik, guru harus menekankan pada anak peserta didik hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hudatul Hanani dengan NIM 2119070 akan melanjutkan presentasi dari kelas poin yang ke-6, yaitu penanaman kedisiplinan. Tujuan akhir dari prinsip pengelolaan kelas menjadikan peserta didik dapat mengembangkan kedisiplinan pada dirinya sendiri. Selanjutnya, manfaat penerapan prinsip pengelolaan kelas. Pengetahuan mengenai prinsip pengelolaan kelas tentunya memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut dapat dirasakan apabila seorang guru dapat memahami dan menerapkan prinsip pengelolaan kelas. Manfaatnya yaitu menjadikan proses belajar mengajar lebih kondusif dan efektif, sehingga siswa dapat dengan mudah mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian, tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan prestasi peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pendekatan yang kreatif, variatif, dan inovatif. Dan yang keempat, menjalin interaksi antara guru dengan peserta didik. Kemudian, adapun pendekatan dalam pengelolaan kelas, yaitu psikologi penguatan positif, hukuman, penghapusan, dan penguatan negatif. Kemudian, proses pembelajaran yang efektif mensyaratkan iklim sosio-emosional yang baik. Selanjutnya, pendekatan yang didasarkan pada psikologi sosial dan dinamika kelompok. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurah Fatila, NIM 2119158 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Algoritma, yaitu seorang guru harus dapat menguasai kelas
Dalam hal ini pendekatan perubahan tingkah laku, penciptaan iklim sosio-emosional, dan proses kelompok, dan dapat memilih pendekatan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan perubahan tingkah laku dipilih bila ada tujuan pengelolaan kelas yang akan dilakukan, yaitu untuk menguatkan tingkah laku peserta didik yang baik dan menghilangkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Lain halnya dengan Suwarito, beliau berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran memandang manusia sebagai subjek yang bebas untuk menempuh arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam pembelajaran ini adalah dialogis, reflektif, dan ekspresif. Yang keenam yaitu fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas harus disesuaikan dengan psikologi pendidikan belajar mengajar di dalam kelas. Langkah-langkah pengelolaan kelas menurut Mudasir meliputi: yang pertama, merencanakan. Pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan, agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengorganisasikan. Maksudnya yaitu menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal, sehingga dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan dalam melaksanakan tugas dalam situasi lingkungan yang ada, guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Yang ketiga, memimpin. Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanah bila ingin mendapatkan kepercayaan dan harus memiliki sifat kepemimpinan. Bukan hanya cerdas dalam membuat keputusan, namun memiliki kepribadian yang dijadikan suri tauladan. Yang keempat itu mengawasi. Pengawasan berfungsi sebagai administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pekerjaan seorang guru